Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan nih saya pengen menginformasikan aja buat kawan-kawan. Ya, kalau misalkan kita punya pohon, kemudian pohon itu juga dilihat pertumbuhannya nggak subur ataupun udah dipupuk juga, ya kan? Atau bahkan dia juga sering berbunga tapi nggak mau jadi bunganya menjadi buah. Nah, ini hati-hati kawan-kawan. Coba dicek lagi. Kira-kira di pohon tersebut ada yang seperti ini nggak, serbuk-serbuk kecil seperti ini. Kebetulan saya baru memotong satu dahan nih, udah dipotong baru saya ingat pengen videokan ya untuk berbagi buat kawan-kawan ini. Jadi ada serbuk seperti ini kawan-kawan nih, seperti ini, kemudian ada lubang ya, dan ini juga di bawah pohonnya itu biasa ada serbuk seperti ini kawan-kawan nih. Nih terlihat nih serbuk-serbuk dari seperti ini nih. Oke. Kemudian ini dilihat kawan-kawan pohonnya ya, yang biasanya memang di pohon mangga nih ada lubang seperti ini nih kawan-kawan, lubang kecil. Kemudian terlihat juga seperti getah yang keluar, bahasa kaminya itu berdarah gitu ya. Nah, ini juga dilihat tuh ada beberapa lubang, dia banyak melubangi batangnya, dan ini baru saja kita gergaji nih kawan-kawan, baru aja kita gergaji ya kan. Dan ini bekas potongan gergajinya kawan-kawan. Nah, dari sini kita melihat dulu mana dia lubang yang paling bawah. Nah, yang dicari lubang yang paling bawah. Coba dilihat nih kawan-kawan, di sini ada lubang yang kemudian udah saya congkel juga. Nih, ini sebenarnya lubang ini menyatu nih kawan-kawan. Nah, siapa sih yang membuat ulah lubang ini? Lubang ini yang membuat ulahnya adalah ulat pengeri. Dan ini sangat bisa dikatakan cukup berbahaya juga buat tanaman, karena dia bukan hanya sekedar tidak mau berbuah pohonnya, tetapi lama-kelamaan pohon itu bisa tewas juga kawan-kawan, gitu ya. Jadi ini sebenarnya lubangnya nih, kelihatan nggak lubangnya di dalam ini nih? Dan kemudian kalau misalkan kita sodok seperti ini nih kawan-kawan, nih biasanya ada ulat yang akan keluar. Ini kita sodok dari bawah ya, dia bentuk ulatnya seperti apa sih gitu. nih kawan-kawan, nih tuh, dia tahu ada yang mengganggu tempatnya, kemudian kita harus mengeluarkannya dengan segera. Nih. Jangan dibiarkan lama-lama di situ kawan-kawan. Ini dia. Sangat kuat, kemudian kepalanya juga sangat kuat untuk menembus. Nih, ulat seperti ini kawan-kawan. Nih. Nah, jadi ini adalah salah satu penyebab. Dia itu mengerik bagian dalam dari batang pohon yang kita miliki. Kemudian ini juga dia juga lama-kelamaan dia bakal menjadi kumbang. Kemudian setelah dia jadi kumbang, nanti pada saat regenerasi ataupun dia saat ingin beranak gitu ya, dia menitipkan telurnya di pohon ini lagi. Jadi lama-kelamaan dia bakalan bisa banyak lubangnya. Kemudian ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa menyebabkan mati pohonnya kawan-kawan. Ini penyebab utamanya nih. Nah, ini sebenarnya nyatu dari bawah, dan biasanya kalau misalkan kita lihat mana dia lubang yang paling bawah, biasanya lubangnya itu banyak kawan-kawan. Nih ya, kemudian di sini juga nih dia, kemudian di atas juga nih. Nah, bagian tengah dari pohon itu kan ada gabusnya, jadi gabus ataupun busanya gitu ya, intinya kalau bisa dibilang. Jadi intinya itulah yang dijadikan sebagai pakan untuk dia, dan itu selalu digerogotin terus sampai dia meninggalkan ruang ya, yang kemudian dia bakalan berkembang nantinya, dan kemudian menimbulkan dan memunculkan ataupun mengundang hama-hama lain yang bakalan datang kawan-kawan. Ini kalau nggak segera ditangani, jujur memang ya seperti itulah.
Jadi alhamdulillah di pohon yang lain ini udah kita cek, ya kan. Ini sebetulnya mangga Irwin. Jadi dia berbunga terus, tetapi dia nggak mau berbuah. Ya, tapi alhamdulillah ini kita udah bisa lihat penyebabnya dan kemudian masalah utamanya. Jadi kita harus udah bisa bersihkan ini. Ini dia. Ini kepalanya keras nih kawan-kawan. Kepalanya sangat keras. Dan dia kalau misalkan dibiarkan seperti ini, ya, nanti dia bakal terus menembus. Dan ini alhamdulillah baru sampai sini dia dari atas kemudian di sini. Jadi dari kita congkel, kemudian kita lihat di bagian bawahnya, alhamdulillah masih aman kawan-kawan. Artinya dia hanya sampai di sini saja, kemudian dia menembus ke atas, ya. Jadi penyebab utamanya sebenarnya dia bisa bertelur di sini ini kenapa sih sebabnya? Sebab yang jadi penyebab utamanya salah satunya itu kawan-kawan karena pohon yang memang kurang sehat. Biasanya disebabkan karena pernah pohon ini dehidrasi kawan-kawan ataupun sempat kekeringan. Jadi itulah dia salah satu penyebabnya kawan-kawan. Ya. Jadi kalau bisa memang harus dijaga karena getah itu juga sebagai antibodi dari pohon yang kita miliki. Jadi kalau misalkan getahnya banyak, dia punya antibodi yang bagus, maka insya Allah pohon ini pun kalau misalkan ada pengerik batang dia nggak bakalan mau, ya, karena getahnya itu akan mengganggunya kawan-kawan. Begitu, ya. Jadi ini mau tak mau kita harus singkirkan kawan-kawan. Kemudian batang yang udah terkena juga takut menitipkan telur di dalamnya, ya. Jadi lebih baik batangnya ini kita buang dan kita bakar kawan-kawan. Ini kita kasih ikan dulu. Jadi untuk pakan ikan, ya. Mudah-mudahan dimakan sama ikan jadi tambahan protein buat ikannya. Ya. Oke, jadi begitu aja kawan-kawan. Mudah-mudahan yang sedikit yang disampaikan ini dapat menginformasi buat kawan-kawan, ya, yang memang ingin menanam pohon. Kemudian melihat ada yang tidak normal gitu ya pada pohonnya, maka coba perhatikan ulat itu tadi, ulat pengerik batang, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau misalkan pohonnya sehat, buahnya pun insya Allah bisa kita dapatkan kawan-kawan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan suka dengan videonya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum matang, harus dicek selalu. Mahathir, itu udah kita cangkok juga tuh. Ada 3 yang dicangkok. Oke.